Video ini masih melanjutkan materi mengenai piutang atau receivables. Jadi di video sebelumnya itu sudah dibahas mengenai teori-teorinya ya dan contoh soal. Nah, kemudian di sini ada satu contoh soal yang perlu dibahas juga, yaitu mengenai daftar umur piutang. Itu ada di buku kalian, bisa dibuka di halaman 29. Ini contoh soalnya sudah saya buat di dalam di dalam Excel, yaitu contoh soal untuk PT Seroja, halaman 29. Nah, jadi di sini ada perusahaan PT Seroja, di mana dia merupakan sebuah perusahaan yang memasok buku dan alat-alat tulis ke toko buku di Jabodetabek. Nah, pada saat tersebut ada staf piutangnya, staf piutang atau bagian piutang di dalam perusahaan PT Seroja tersebut sedang menyiapkan daftar umur piutang nih. Pada saat itu tanggalnya adalah 31 Desember 2010. Jadi kalian posisikan kalian itu berada di tanggal 31 Desember tahun 2010. Nah, di mana selama tahun 2010 itu sudah dibuat nih sebagian daftar umur piutang. Jadi daftar umur piutang itu sudah dibuat oleh akuntan PT Seroja, cuma belum semua. Jadi masih ada beberapa piutang yang masih belum masuk gitu ke daftar umur piutangnya. Ini totalnya ya. Jadi ini total piutang yang dimiliki oleh PT Seroja, tapi dia belum semua pelanggan itu masuk ke dalam daftar umur piutang itu. Daftar umur piutang yang ini nih. Jadi yang ini merupakan daftar umur piutang. Oke. Kemudian ini dari soal ya, ada di halaman 29. Kemudian ada beberapa pelanggan yang belum dimasukkan ke dalam daftar umur piutang ini. Jadi di sini ada beberapa pelanggan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pelanggan yang piutangnya itu belum masuk ke daftar umur piutang. Padahal memang dia sudah ada beberapa yang sudah lewat jatuh temponya gitu. Kemudian di sini kita lihat pelanggannya mulai dari CV Michael sampai dengan CV Ryan. Kemudian di sini juga diketahui tanggal jatuh temponya dan berapa saldo piutang tersebut. Kemudian informasi di soal juga di halaman 29 itu diketahui nih kelas umur piutang yang telah ditentukan oleh PT Seroja. Jadi dia ada beberapa klasifikasi ya, klasifikasi umur piutang yang ditetapkan oleh PT Seroja. Mulai dari piutang tersebut tidak lewat jatuh tempo, LJT ini tidak lewat jatuh tempo, kemudian 1 sampai 30 hari lewat jatuh tempo, dan sampai dengan yang terakhir lebih dari 120 hari lewat jatuh tempo. Kemudian di sini ada persentasenya nih. Kalau untuk piutang yang tidak lewat jatuh tempo, persentase piutang tersebut tidak tertagihnya hanya 2%. Kemudian kalau kalian lihat semakin lama lewat jatuh tempo, maka semakin besar juga kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih. Sehingga di sini untuk yang tidak lewat jatuh tempo, persentasenya itu hanya 2%, sedangkan yang lewat jatuh temponya lebih dari 120 hari itu sampai dengan 90%. Nah, dari informasi ini kalian diminta yang pertama jumlah hari yang lewat jatuh tempo, yang kedua daftar umur piutang. Jadi melengkapi daftar umur piutang yang ini yang di blok kuning. Ini kalian lengkapi dengan memasukkan pelanggan-pelanggan yang ini. Oke, kemudian perkiraan penyisihan piutang tak tertagih, dan yang terakhir adalah ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagihnya dengan asumsi bahwa ada saldo penyisihan piutang tak tertagih, saldonya itu di debit sebesar 3.998.750. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat jawabannya ya. Jadi kita jawab dulu yang pertama. Yang pertama itu punya CV Michael. Jadi sebelum kita memasukkan yang pelanggan-pelanggan ini ke dalam daftar umur piutang, kita harus tahu dulu nih, piutang tersebut dia sudah lewat jatuh tempo berapa lama, sudah lewat jatuh temponya berapa hari gitu. Ini kita lihat yang pertama CV Michael, kan kita nggak tahu ya dia lewat jatuh temponya itu sudah berapa hari gitu. Kita hanya tahu bahwa CV Michael itu piutangnya sudah jatuh tempo di tanggal 20 Juli. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini kalian posisinya adalah di 31 Desember tahun 2010. Sudah lewat jatuh tempo di tanggal 20 Juli.
Berarti kita hitung nih, CV Michael itu dari 20 Juli sampai dengan 31 Desember, itu dia berapa lama lewat jatuh temponya. Oke. Cara menghitungnya kita hitung di sini. Tadi kan dia di sini aja ya. Ini kita biar kelihatan. Dia jatuh tempo di 20 Juli kan. Nah, berarti untuk menghitungnya kita lihat di bulan Juli itu kan ada 31 hari ya. Kita hitung dulu di bulan Juli itu dia sudah lewat berapa hari. Di bulan Juli ada 31 hari, berarti kita tinggal kurangkan 31 dikurang. Dia kan jatuh tempo di tanggal 20, berarti kita kurangi 20. Oke, ini ada 11 hari bulan Juli. Kemudian bulan Agustus, di bulan Agustus itu kan ada 31 hari, berarti ini kita langsung tuliskan semua 31 hari, karena memang di bulan Agustus itu memang sudah terlewat selama 1 bulan gitu. Kalau bulan Juli kan kita ngitungnya dari si piutang tersebut jatuh temponya ya di tanggal 20 Juli, makanya kita kurangi dengan 20. Kemudian Agustus, September juga sama. Jadi di sini PR kalian adalah menghafal ada berapa hari dalam 1 bulan. Untuk September ini ada 30 hari. Kemudian Oktober 31 hari. November 30 hari, dan yang terakhir adalah Desember. Desember itu kan kita posisi di tanggal 31 Desember ya, berarti ini ada 31 hari. Nah, di sini selanjutnya ini kita tambah tabel lagi. Oke, selanjutnya ini kita jumlahkan. Oke, jadi untuk yang CV Michael itu jatuh temponya adalah lewat 164 hari. Oke. Kemudian kita lanjut dulu untuk yang CV Osin. CV Osin itu tanggal di sini kita ambil aja deh. Jadi mana ya? CV Osin 1 Oktober. Oke. Nah, berarti kita hitung juga sama. Dia kan karena dia mulai di 1 Oktober, berarti kita ngitungnya juga dari Oktober ya. Jadi di sini bulan Oktober. Oktober itu ada 31 hari. Sama dengan 31 dikurang 1. Jadi dia 30 hari. November 30 hari. Dan Desember 31 hari. Sehingga untuk yang CV Osin itu dia lewat jatuh temponya di 91 hari. Kemudian CV France. Ini France itu dia 20 Oktober nih. Berarti kita mulai dari Oktober juga. Itu berarti Oktober ada 31 hari ya. 31 dikurang dengan 20 karena dia jatuh tempo di tanggal 20. Kemudian November itu 30. Desember 31. Ya, sehingga untuk CV France dia lewat jatuh temponya adalah 72 hari. Kemudian untuk CV Austin, CV Austin itu dia jatuh tempo di bulan November, berarti kita mulai dari November. Ini berarti November itu kan ada 30 hari ya, dikurang 3 sama dengan 27, dan Desember ada 31, sehingga CV Austin lewat jatuh tempo 58 hari. Kemudian Nicole, CV Nicole itu dia jatuh tempo tanggal 2 Desember, berarti kita mulai dari Desember. Karena dia baru jatuh tempo di bulan tersebut gitu, hanya di Desember. Jadi lewat jatuh temponya itu baru di bulan Desember. Yaitu ada 31 dikurang dengan 2 hari. Sehingga untuk CV Nicole itu
baru 29 hari lewat jatuh tempo. Kemudian si Viroyen itu kan dia jatuh temponya di tanggal 4 Januari. Oke. Yang posisinya adalah kita berada di bulan Desember ya. Bulan Desember tahun 2010. Sedangkan si Viroyen ini baru akan jatuh tempo di tahun depan, yaitu tanggal 4 Januari tahun 2011. Berarti logikanya si Viroyen itu belum jatuh tempo kan ya, karena kan dia baru jatuh tempo di bulan Januari, baru bulan depan gitu. Sedangkan kita posisinya pada saat membuat daftar umur piutang ini, posisinya adalah tanggal 31 Desember tahun 2010. Berarti ini kita bisa klasifikasikan sebagai tidak lewat jatuh tempo. Nah, jadi dari sini untuk jawaban A sudah cukup sampai sini saja, karena memang kita hanya diminta untuk mengetahui berapa jumlah hari yang sudah terlewat gitu, sampai dengan kita membuat daftar umur piutang tersebut. Oke, nah setelah di sini kita langsung ke jawaban yang B. Jawaban yang B mulai dari CV anggrek sampai ke sini, ini kita ambil dari atas. Jadi ini hanya copy dari sini, yang tabel ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal masukkan nih. Yang pertama kita masukkan dulu CV Michael. CV Michael itu kan dia lewat jatuh temponya 164 hari. Berarti dia ada di sini kan ya. CV Michael yang ini kan. CV Michael dia lewat dari dia jatuh temponya adalah 164 hari. Berarti kan dia lewatnya lebih dari 120 hari kan. Makanya kita taruh di sini. Oke, untuk CV Michael nilainya adalah sesuai dengan nilai piutang dia gitu, yaitu 2.187.500. Kemudian selanjutnya CV Osin. CV Osin itu dia lewat jatuh tempo 91 hari. Berarti dia masuk ke dalam yang kedua. Yang kedua terakhir, yaitu 91 sampai dengan 120 hari lewat jatuh tempo. Berarti ada di sini. Kita masukkan yang untuk CV Osin. Angkanya adalah sesuai dengan nilai piutangnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah CV France. CV France itu adalah lewat jatuh tempo 72 hari, berarti masuknya ke dalam yang ini. Karena dia 72 hari kan berarti ada di antara 61 sampai 90 hari kan. Berarti kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita ambil angkanya CV France. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah CV Austin. Dia ada di 58 hari. Berarti ada di sini posisinya. Untuk yang CV Austin ini ada di 58, berarti ada di 31 sampai 60. Oke, ini kita tinggal masukkan 51 sampai 60 sampai Austin. Oke. Kemudian selanjutnya adalah CV Nicole. Dia jatuh tempo di 29 hari. Lewat jatuh tempo 29 hari, berarti kita masukkan ke dalam sini. Oke, CV Nicole. Ini kita tinggal ambil dari sini. Kemudian selanjutnya adalah CV Royen. CV Royen ini belum jatuh tempo ya, berarti kita klasifikasikan ke sini. Yang belum jatuh tempo. Oke. Ada di sini. Nah, setelah itu baru kita totalin, kita jumlahkan. Nah, jumlahkannya itu dari sini ya, dari subtotal ini. Kita summary dari subtotal sampai dengan yang terakhir. Oke. Oh, ini. Sebentar. Yang ini kita masukkan dulu angkanya masing-masing. Jadi ini biar tahu aja kalau saldonya si CV Michael itu 2187 gitu. Oke, salah ya. Ini 750. Yang ini 11, kemudian baru kita summary ya, kita jumlahkan ke bawah. Oke. Oke.
Kemudian baru kita ini tarik aja ke kanan bisa. Nah, ini bisa dicocokkan di buku ya, hasilnya sama. Oke, ya. Ini jadi setelah setelah kita mengetahui si piutang tersebut sudah lewat berapa hari jatuh temponya, baru kita masukkan ke dalam daftar umur piutang ini. Nah, ini biasanya sering juga ditanyakan untuk kalian membuat daftar umur piutang, makanya ini saya bahas contoh soalnya gitu. Kemudian setelah itu, kita masukkan perkiraan penyisian piutang tak tertagih. Ini kita copy aja deh dari sini. Ini saldonya, kemudian untuk persentasenya, ini tadi sesuai dengan yang ada di sini ya. Bisa kita copy juga nih dari sini. Sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan. Oke. Kemudian untuk estimasi piutang tak tertagihnya, kita tinggal kalikan saldo dengan persentase piutang tak tertagihnya. Oke. Kemudian sorry. Ini ternyata yang saldo ini bukan yang dari sini, tapi melainkan yang saldo total. Ini kan dia kita bahasnya kelas umur piutangnya ya, berarti kita masukkan saldo yang total ini. Oke, ini juga. Kemudian yang ini. Ulang kita ulang. Gimana sih? Oke, kemudian ini. Oke, jadi ini yang saldo ini merupakan total dari semua piutang berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Misalnya yang belum jatuh tempo, totalnya adalah 568.568.500.000 rupiah. Kemudian baru kita kalikan. Ini dikali dengan persentasenya. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Sehingga totalnya ini kita bisa jumlah ya. Oke, 94.119.550 rupiah. Oke, ini dengan buku ada perbedaan karena di buku itu yang 90%. Oh, ini salah ya. 29.527. Oh, ini. Oh ya, ternyata ada salah di sini. Perbedaannya ini harusnya 500. Oke, maka hasilnya akan sama 94.120.000. Kemudian selanjutnya adalah kita buat AJP-nya nih. Nah, di sini AJP-nya itu saya sebutkan dulu jurnalnya ya, yaitu beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih, sama ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian angkanya. Nah, angkanya itu adalah 98.098. Nah, itu diperoleh dari, jadi kan gini ya. Misalnya ini kita buat buku besar ya. Contoh buku besar penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini saya contohkan dulu ya. Ini kan ada debit, ada kredit, kemudian yang di bawah sini saldo ya. Saldo akhirnya berapa gitu. Ini kita buat di account misalnya. Nah, ini account untuk buku besar penyisihan piutang tak tertagih. Misalnya, dimisalkan
ketika misalnya di sini di debitnya nilainya 10.000, di kreditnya 5.000, berarti saldo akhirnya adalah kita bisa hitung ya. Kalau di debitnya 10.000, di kreditnya 5.000, berarti saldo akhirnya adalah di debit sebesar, ini tinggal dikurangi ya, debit dikurang dengan kredit gitu. Jadi saldo akhirnya adalah 5.000 di debit. Kemudian kalau misalnya ternyata yang di kreditnya adalah 20.000 gitu. Berarti saldo akhirnya kita bisa lihat ya, untuk di debit 10.000, di kredit 20.000, berarti saldo akhirnya adalah kita tinggal kurangi kredit dikurang dengan debit. Jadi kan karena yang kredit itu lebih tinggi ya, lebih besar nilainya dibandingkan dengan yang debit. Berarti saldonya adalah 10.000 di kredit. Nah, kemudian kalau misalnya gini, misalnya di debit 10.000, kemudian di kreditnya saldonya itu adalah 15.000. Oke. Di debit 10.000, di kreditnya 15.000. Nah, kita pengen cari tahu nih, di kredit sini itu nilainya berapa sehingga bisa menghasilkan saldo akhir 15.000 di kredit. Berarti kan gini ya, kalau misalnya pakai cara yang tadi, itu kan di kredit 15.000. Berarti kan logikanya nanti yang kredit dikurang dengan yang debit, kan kredit dikurang debit sama dengan saldo kredit kan ya, saldo akhir kredit gitu. Nah, berarti kan kreditnya kita nggak tahu nih. Berarti kan kredit dikurang dengan 10.000, oke, sama dengan 15.000. Nah, berarti kalau kita pengen cari tahu K-nya, ini yang 10.000 ini, kita tinggal pindahkan ke setelah sama dengan kan ya. Kredit sama dengan 15.000 ditambah, awalnya kan dia minus ya, K minus 10.000. Karena minus 10.000 ini pindah ke setelah sama dengan, berarti kan jadi ditambah kan ya. Jadi dia 10.000 sama dengan 25.000. Jadi di sininya adalah 25.000. Gitu ya. Nah, sama juga dengan yang ini nih. Kita contohkan di sini. Ini kita coba copy di sini ya. Oke. Nah, kan di soal informasi di sini, di soal yang poin D, bahwa perusahaan itu punya saldo piutang tak tertagih adalah 3.998.750. Oke. Kemudian di kreditnya kita belum tahu nih. Kita tahu saldo akhirnya. Saldo akhirnya adalah yang ini, yang sudah kita hitung, estimasi piutang tak tertagih yang sudah kita hitung, Rp94.120.000. Oke. Kemudian kita pengen cari tahu nih, berapa sih yang harus disesuaikan di sini. Jadi berapa nilai yang ada di sini sehingga hasil akhirnya adalah 94.120.000. Berarti ini kita tinggal pakai cara ini ya. Berarti kan kredit minus debit sama dengan saldo akhir kredit. Nah, kreditnya adalah kita belum tahu, dikurang 3998.750 sama dengan 94.120 juta. Berarti kreditnya adalah sama dengan, ini kita tinggal kurangkan di sini ya, 94.120 ditambah dengan 3998.750. Oke, berarti hasilnya tinggal 94.120 ditambah dengan 3998.750. Sehingga di sini nilainya adalah harusnya di sini 118.750. Oke, 3998.750 94. Oke. Jadi di buku itu mungkin ada kesalahan pengetikan. Nah, itu kalian bisa ganti ya. Jadi nilainya 98.118.750. Dapatnya dari mana? Dari sini yang sudah kita hitung. Baiklah, untuk contoh soal ini kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.